Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Bapak Bupati Bone, yang kami muliakan Ketua Pembina Yayasan Asy-Syifa Umat beserta jajarannya, yang terhormat Yayasan, yang terhormat Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Komite PGIT dan TKIT Asidi, yang terhormat Pengawas TK Kecamatan Tanegirian Barat Kabupaten Bone, yang kami hormati Kepala Unit PG, TK, dan SD IT Asidi, yang kami hormati pendidik dan tenaga kependidikan Unit PG, TK, dan SD IT Asidi, yang kami hormati dan banggakan ayah dan bunda peserta didik PG, IT, dan TK IT Asidi, serta ananda sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dapat dipertemukan dalam majelis penamatan peserta didik angkatan ke-8 tahun pelajaran 2019-2020, walaupun hanya secara virtual, tidak seperti biasanya. Salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga serta para sahabat beliau. Acara Arsidik Virtual Graduation Angkatan ke-8 tahun pelajaran 2019-2020. Acara pertama pembukaan oleh MC. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan tilawah dan sari tilawah kepada Ananda Ade Fahri Alfaisa Sarlim dan Albi Saki Aryansa. Kepadanya disilahkan.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maha benar firman-Mu, ya Allah, lagi Maha Agung. Acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Ananda Ratu Dika. Tadi kasih apa yang sabri bang teman-teman tiga detik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam segala aktivitas keselamatan kami hari ini. Lindungi kami dan beri keberkahan pada kami. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Komite PGIT dan PKIT Asidi. Kepada Bapak Andi Hendra Setiawan SPT, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Presiden. Terima kasih Tuhan telah menempatkan untuk hadir pada kegiatan pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Asidik Peduli Umat. Yang kami hormati Ketua Yayasan Asidik Peduli Umat. Yang kami hormati Kepala PG dan PKIT Asidik beserta seluruh staf dan pengajar. Yang kami hormati dan sayangi, kita banggakan anak-anakku murid PG dan PKIT Asidik yang pada hari ini akan dikukuhkan sebagai alumni. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam kegiatan Asidik Virtual Graduation angkatan 8 tahun pelajaran 2019-2020. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran dan senantiasa dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurahkan keharibaan hubungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Kita yang hadir di sini khususnya akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, apresiasi yang setinggi-tingginya kami berikan kepada ustazah dan orang tua murid yang telah berusaha payah memeras kreativitasnya untuk melaksanakan kegiatan ini. Adanya virtual graduation ini cukup menghangatkan hati karena
dan menjalin silaturahmi walaupun kita saat ini terpisah jarak dengan Jepang. Kegiatan ini adalah suatu hal yang patut disyukuri. Kegiatan ini telah memberikan rasa bangga karena PG dan TKIP Asidik melalui para ustazahnya memiliki berbagai cara untuk bisa memberikan yang terbaik bagi seluruh murid. Virtual graduation ini merupakan hadiah. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pembina Yayasan Asidik Peduli Umat kepada Bapak Dr. Aksi Hamzah SE MSc, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang kami hormati teman-teman keluarga besar Yayasan Asidik Peduli Umat, yang kami hormati, ada hadir bersama kami di sini Ibu Pengawas TK Kecamatan Tanah Triata Barat, yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa. Biasa sepanjang sejarah Indonesia juga mungkin baru pertama kita mengalami hal seperti ini, dan kita juga sangat berbahagia hari ini karena Pak Bupati bisa membersamai kami walaupun forumnya lewat online, ya, jauh jarak tapi dekat di hati, insyaallah. Jadi seterusnya saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan, ya, kita sebut sebagai penamatan, itu sudah angkatan ke-8, ya, angkatan ke-8. Nah, angkatan ke-8 ini kalau ditotalkan jumlah siswa yang sudah kita tamatkan itu sebanyak 116 tahun ini, ya, 116 tahun ini. Dan angkatan ke-8 ini memberikan arti yang sangat kuat bagi sejarah perjalanan Yayasan Asidik ini, karena ternyata sekolah ini, TK ini lebih tua usianya daripada yayasan itu sendiri. Ini agak sedikit agak ya menarik ini. Jadi bisa dikatakan bahwa sejarah yayasan ini dimulai dari terbentuknya TK Asidik ini. Ya. Ini sudah angkatan ke-8, sementara yayasan baru berusia sekitar 7 tahun. Kepada Pak Bupati kami ingin menyampaikan perkembangan dan program-program yayasan yang selain apa yang kami lakukan pada hari ini. Yayasan Asidik juga sudah memiliki SDIT, dan insya Allah tahun depan kita mulai melakukan penambahan angkatan pertama untuk tingkat SD. Itu perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati. Ini Yayasan Asidik ini mengambil peran untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan di bidang pendidikan. Sekaligus kita juga membantu pemerintah dalam melayani, membuka lapangan pekerjaan buat putra-putri terbaik Kabupaten Bone. Nah, selebihnya kami juga sampaikan kepada Pak Bupati bahwa insya Allah mulai tahun ini kita juga akan mulai membangun SMPIT, ya, SMPIT, karena SDIT itu sudah tamat tahun depan. Jadi kita sudah harus mempersiapkan nanti anak-anak kita yang tamat SD itu sudah ada lanjutannya, SMPIT Asidik. Bahkan kami juga sudah
merancang pembangunan sampai di tingkat SMA, dan itu sudah berjalan perencanaannya. Lebih dari itu, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati bahwa program Yayasan As-Siddiq selanjutnya adalah akan membuka sekolah-sekolah di cabang di setiap kecamatan yang kita anggap potensial. Ini dalam rangka menyebarluaskan metode pendidikan yang kami sementara jalani di As-Siddiq ini. Kalau dianggap masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang begitu baik terhadap As-Siddiq, program-program kami ini bisa mendapatkan bantuan dan respon yang sangat baik dari pemerintah daerah. Demikian kami ucapkan selamat buat anak-anak kami. Kami ucapkan selamat dan mohon maaf sebesar-besarnya mewakili keluarga besar As-Siddiq jika sekiranya dalam proses pendidikan ini ada hal atau kekurangan yang kita dapati. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan apa yang kekurangan yang kita miliki selama ini, dan insya Allah kita senantiasa optimis untuk mencapai hal-hal terbaik untuk kualitas pendidikan di Kabupaten Bone ini. Demikian sambutan ini, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sambutan Bupati Bone sekaligus membuka acara dengan resmi kepada Bapak Dr. Haji Andi Fasar Mahdin Pajalani, MSc, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sama kita banggakan Bapak Ketua Pembina Yayasan As-Siddiq Kabupaten Bone bersama dengan seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah Yayasan As-Siddiq. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah bersama dengan seluruh tenaga pendidik dan administrasi PGIT dan TKIT yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak-bapak, ibu, para orang tua, murid yang ikut pada kegiatan graduation hari ini atau wisuda yang dilaksanakan pada hari ini, anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, dan alhamdulillah menjadi kebanggaan kita semuanya nantinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang kebahagiaan ini, insyaallah berbuka berkah ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara As-Siddiq Virtual Graduation atau wisuda penamatan Raih Grup Islam Terpadu dan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu As-Siddiq tahun pelajaran 2019-2020. Selamat dan sukses kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, para murid Raih Grup TK dan As-Siddiq Kabupaten Bone yang telah berhasil menamatkan pendidikannya. Mudah-mudahan insya Allah nanti bisa menjadi generasi pembanggaan, generasi penerus bangsa dan negara, dan insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin dan kesehatan Islam yang berakhlakul karimah dan akan membawa bangsa dan negara daerah yang kita cintai ini lebih baik daripada apa adanya. Bapak Ibu
sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tahun ini kita melaksanakan penamatan atau wisuda anak-anakku di TK Sidik. Itu lain daripada biasanya, karena biasanya kita bertatap muka, saling sapa, menyapa, dan berangkulan. Tahun ini situasi dan kondisi tidak membuat kita seperti dengan tahun lalu. Tapi saya kira ini sejarah bagi disampaikan oleh Ketua Pertutina bahwa menjadi sejarah keunikan dan tersendiri bagi kita, dan mungkin ini sejarah seumur hidup kita bahwa kita bisa melaksanakan wisuda dengan model virtual, dan saya kira kualitasnya tidak berbeda dengan kualitas yang kita lakukan dalam bentuk tatap muka. Kondisi ini saya kira dialami oleh bangsa dan seluruh dunia, karena ini menjadi suatu cobaan yang besar bagi kita semua. Tapi segala sesuatu saya kira akan ada akhirnya. Tinggal kepada kita semuanya untuk bisa selalu berpikir jauh ke depan, terutama meningkatkan kualitas SDM di Bone ini. Kita tahu sendiri bahwa ke depan menyiapkan generasi harus memang dari awal. Tidak ada sekarang dunia yang maju tanpa kualitas pendidikan yang mapan. Dan semuanya ini harus dipersiapkan dari awal. Saya kira Sidik sudah mulai merancang dari awal. Saya kira pengembangan ke depan bisa lebih maju dan lebih sempurna lagi. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan Sidik ke depan bisa menjadi suatu lembaga yang punya nama di Sulawesi Selatan ini, yang bisa menerima murid bukan hanya di Bone, siswa dari Bone saja, tapi tingkat Sulawesi Selatan seperti yang kita lihat Akira yang ada di Panyula sana, mampu menerima siswa dari Sulawesi Selatan, bahkan dari beberapa provinsi lain, karena tasnya bisa diandalkan, dan bahkan muridnya bisa, siswanya bisa tembus sampai di beberapa perguruan tinggi negeri. Terakhir saya mendapat informasi sudah ada yang ada di Turki, ada di Amerika sana. Itu satu kebanggaan bagi kita. Saya punya mimpi yang besar bagi Sidik bisa juga seperti itu. Apalagi saya melihat pembina-pembina Sidik yang memiliki komitmen yang kuat, memiliki care yang tinggi, dan tentu ini bisa kita ciptakan, bisa kita wujudkan ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira pendidikan ataupun kualitas pendidikan ke depan bukan hanya ditentukan oleh pengembangan Sidik ke depan. Jangan meninggalkan dua hal ini, yaitu intelektual dan spiritual. Kenapa? Karena generasi ke depan, 10 tahun ke depan, ini yang harus menonjol. Karena hanya ini yang bisa membawa keluar bangsa ini menjadi bangsa yang menguasai dunia. Dan saya yakin sesuai dengan prediksi dan sesuai dengan bacaan yang beberapa kami telah baca, insya Allah Indonesia akan lolos dari lubang jarum pada tahun 2045, dan pada saat itu Sidik sudah harus menjadi lembaga pendidikan yang punya nama dari kawasan Indonesia Timur. Itu harapan kita Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mendapat suatu apresiasi yang luar biasa. Karena pendidikan khusus untuk hafalan Quran melalui pesantren Unidia Biru, dan insya Allah ini setelah tamat maka 27 kecamatan sudah memiliki hafiz Al-Quran.
kita lanjutkan sehingga generasi-generasi ke depan di daerah-daerah, di kecamatan dan desa itu sudah mempersiapkan. Dan saya berharap bahwa Asidik sudah harus memulai lebih awal juga supaya kita bisa mempersiapkan generasi kita di desa-desa ini dengan penuh kesiapan dan kematangan dan kemantapan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini suatu bagian jadi memori bagi Asik. Anakku sudah, saya berharap yang tetap melanjutkan pada pendidikan sekolah dasar pada Asidik. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Dewan Pembina bahwa insya Allah kualitas Asidik tidak kalah dengan kualitas pendidikan yang ada. Dan untuk itu saya berharap bahwa Asidik harus memiliki karakter tersendiri. Ciri bahasa daerah kita tetap kita jaga. Ini saya lihat mulai ada kelemahan yang terjadi, terutama kita di Bode ini. Tidak ada lagi anak-anak kita berbahasa Bugis di rumah. Semuanya berbahasa Indonesia. Padahal cepat atau lambat pasti akan pintar bahasa Indonesia. Makanya ini harus mulai diaksi mungkin, mulai dipikirkan. Anak-anak kalau bisa bahasa Bugisnya di rumah, jangan bahasa Indonesia. Supaya dia bisa menguasai bahasa Bugis. Karena anak-anak di rumah bahasa Indonesia, termasuk anak-anak saya, bahasa Indonesia semua, ini menjadi kelemahan. Saya pernah ketemu dengan salah satu orang Bone yang ada nilai-nilai kearifan lokal yang distandarkan tanah. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Walaupun kita besar di luar, bahasa kita bisa bermacam-macam bahasa, tetapi bahasa Bugis kita jangan hilang. Karena itu adalah jati diri kita sebagai orang Bone. Saya kira itu yang paling penting. Dan untuk itulah sekali lagi saya bangga mendengar program-program dan visi daripada Asidik ke depan. Saya menaruh bangga semuanya kepada bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang ada di Asidik. Untuk itu beberapa hari yang lalu Dewan Pendidikan Bone menghadap ke saya melaksanakan audiens. Ada yang saya titipkan kepada Dewan Pendidikan Bone. Saya kira sama dengan yang disampaikan Pak Aksi tadi, bahwa yang perlu dipikir sekarang adalah bagaimana mengejar ketinggalan kualitas pendidikan dengan model pendidikan melalui virtual atau melalui internet. Acara selanjutnya, pengukuh peserta didik PGIT PKIT Asidik Angkatan ke-8 tahun pelajaran 2019-2020 secara simbolis yang diwakili oleh Ananda Amila Ismail perwakilan dari PG dan Ananda Asyam dari kelompok PKB. Kami undang kepada Bapak Dr. Aksi Hamsa SE MSI selaku Ketua Pembina Yayasan Asidik Peduli Umat, Bapak Ismail SPDI selaku Ketua Ismail. Ya, kepada Ananda Amila Ismail perwakilan dari PGB disilakan untuk maju ke depan. Ayo.
dong tadi yang menanya ini. Apa tanya tadi? Nah, selanjutnya kami undang kepada Ananda Muhammad Asyam Alfat, perwakilan dari TKB untuk maju ke depan. Kok ini suruh mana mati? Pembacaan nama dan predikat Ananda. Berdiri ya. Mati. Pengukuhan peserta didik PGIT Asidik tahun pelajaran 2019-2020. Amila Ismail, predikat cerdas spiritual. Aufa Fadilah, predikat cerdas interpersonal. Dia tampil mu. Paling. Ya, Muhammad Hafiz Arkan, predikat anak rajin. Mas berapa Andi ini? Muhammad Atalla Musyafa, predikat cerdas interpersonal. Muhammad Syafwan Dahliono, predikat cerdas linguistik. Al-Farid Akbar, predikat cerdas spiritual. Muhammad Rafa Alif Wahyudi, predikat anak mandiri. Amira Naila Az-Zahra, predikat anak disiplin. Andi Ahmad Gibran Pradipta, predikat anak sopan. Andi Arania Ravanda, predikat suka berbagi. Andi Risma, predikat semangat belajar. Fatir Al-Gibran, predikat cerdas interpersonal. Muhammad Aditya Al-Ghifari, predikat cerdas interpersonal. Muhammad Rafa Al-Farisi, predikat anak penyayang. Andi Inara Zilfa Adha, predikat cerdas bahasa. Syafa Az-Zahra Iqra, predikat anak mandiri. Arsya Al-Fatih Irfan, predikat cerdas kinestetik. Kenza Barang Rohman, predikat cerdas interpersonal. Muhammad Fauzan Firsan, predikat rapi dan bersih. Muhammad Rafi Adiasa Asri, predikat cerdas interpersonal. Aisyah Ayudia Inara, predikat senang berbagi. Masih PG-nya nak? Fatimah Hayuni Syarif, predikat cerdas spiritual. Maryam, predikat anak rajin. Andi Muhammad Zikri Yazid Bara, predikat cerdas visual spasial. Andi Romadani, cerdas bahasa. Muhammad Atar Al-Ghifari, predikat cerdas interpersonal. Uwais Al-Korni, predikat anak mandiri. Khadijah Al-Mubarakah, predikat cerdas bahasa. Belum mana rasa belum. Raisa Rashida Ramadhani, predikat anak mandiri. Aditya Aminul Yasir Murti, predikat cerdas spiritual. Hafiz Ramadan, predikat anak sabar. Mikail Ahmad Alvaro Hanafi, predikat cerdas interpersonal. Muhammad Nur Rashid Naim,
predikat cerdas interpersonal. Muhammad Ihsan, predikat anak mandiri. Raffi Rafasya, predikat bersih dan rapi. Pengukuhan peserta didik. Pengukuhan peserta didik TK IT Asidik tahun pelajaran 2019-2020. Andi Muhammad Ahtar Yasya, predikat cerdas logika matematika. Andi Salsabila Lukmanul Hakim, predikat cerdas interpersonal. Ahtar Ataya Ansaka, predikat cerdas logika matematika. Andi Alika Nur Khairani Munajat, predikat cerdas logika matematika. Andi Muhammad Yahya, predikat cerdas linguistik. Anisatul Zahra, predikat cerdas interpersonal. Aulia Izzatul Nisa, predikat cerdas visual spasial. Kanza Zahra Syafri, predikat cerdas interpersonal. Muhammad Fadil Rizki, predikat anak disiplin. Muhammad Hilmi El Rafif, predikat cerdas interpersonal. Muhammad Abid Al Ghifari, predikat cerdas linguistik. Muhammad Fauzan, predikat anak bertanggung jawab. Muhammad Fayyad Haidar, predikat anak bertanggung jawab. Muhammad Zikri Jamal, predikat cerdas linguistik. Muhammad Fahri Darminto, predikat cerdas spiritual. Belum masuk penantan sih. Nur Safiqa Konita, predikat cerdas logika matematika. Ade Fahri Alfayesa Sarlim, predikat cerdas spiritual. Aisyah Akila Atifa, predikat cerdas interpersonal. Akifa Naila Zahira, predikat anak bertanggung jawab. Andi Ahmad Bilfaki, predikat senang menolong. Andi Danesa Eldirani, predikat cerdas visual spasial. Andi Maiska Alendra Tentritana, predikat cerdas linguistik. Andi Muhammad Abid Akila Muharram, predikat anak bertanggung jawab. Azahra Ashila Lubna S, predikat cerdas spiritual. Muhammad Dafa Al-Ghazali, predikat bertanggung jawab. Muhammad Rayyan, predikat cerdas interpersonal. Muhammad Zahran Syarif, predikat anak kreatif. Rai Haji Hibatullah, predikat cerdas spiritual. Siti Syakira Bahtiar, predikat cerdas linguistik. Zafira Laurasia Salsabila, predikat cerdas visual spasial. Muhammad Asyam Al-Fatih, predikat cerdas logika matematika. Muhammad Omar Al-Faruq, predikat cerdas logika matematika. Afizah Sitia Zahira, predikat semangat belajar. Afnan Farid Harisa, predikat anak mandiri. Ahmad Zakwan Tajusa, predikat rajin menabung. Ahmad Faiz Palindrungi, predikat senang menolong. Ahmad Faiz Arsy, predikat senang berbagi. Andi Nadia Zahin, predikat cerdas spiritual. Asyifatun Nisa, predikat anak disiplin. Muhammad Fatih Ahsan A, predikat anak disiplin. Muhammad Faik Rahman, predikat cerdas kinestetik. Itu disiplin tepat. Muhammad Fairuz Zaki, predikat cerdas logika matematika. Nabil Fayyad AS, predikat senang menolong. Kiandra Askadina Asrin, predikat anak bertanggung jawab. Ratu Dika Azahra, predikat semangat belajar. Shiren Alesya, predikat cerdas linguistik. Syafiq Hairi Najwan, predikat cerdas linguistik.